kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku Ketua Kelompok Studi Lapangan. Kami dari kelompok 2 studi lapangan di Kementerian Mantri Jron. Aplikasi yang kita pelajari adalah aplikasi Jessica Maron dan Mantra Sarilayang. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok 2. Anggota kelompok 2 terdiri dari 20 orang. Nama-namanya bisa terlihat dalam video. Tujuan studi lapangan ini adalah 1. Mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi. Yang kedua, mengidentifikasi case sukses, keunggulan strategi, manajemen kinerja, pelayanan publik di lokus studi lapangan. Yang ketiga, mengidentifikasi case sukses faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja pelayanan publik di lokus, dan untuk memberikan alternatif rekomendasi untuk menjaga keberlangsungan program tersebut. Kita akan perkenalkan tentang lokus studi lapangan kelompok 2 di Kementerian Mantri Jron. Kementerian Mantri Jron merupakan sebuah kecamatan di kota Yogyakarta. Mantri Jron diambil dari suatu istilah kata mantri jero, yaitu salah satu bergodo atau kompi prajurit di Keraton Yogyakarta. Mantri jero sebagai suatu nama yang mengandung arti harfiah menteri di dalam lingkungan istana. Kampung Mantri Jron berlokasi di sebelah timur Kampung Mangkuyudan dan berada di sebelah utara Kampung Jakakaryan. Profil Kementerian Mantri Jron. Kementerian Mantri Jron merupakan salah satu kementerian kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta. Kementerian Mantri Jron terletak di selatan kota Yogyakarta dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara Kementerian Keraton Kementerian Ngampilan. Sebelah selatan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Sebelah timur Kementerian Mergangsan. Sebelah barat Kementerian Wirobrajan Kapanewon Kasihan. Kecamatan Mantri Jron memiliki 3 kelurahan. 1. Kelurahan Gedong Kiwo. Yang kedua, Kelurahan Suryo Diningratan. Yang ketiga, Kelurahan Mantri Jron. Visi dan misi Kementerian Mantri Jron. Visi: Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang berkualitas, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan. Misi Kementerian Mantri Jron ada 9. Pertama, mempertahankan predikat kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Yang kedua, mempertahankan predikat kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Ketiga, mewujudkan daya saing kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa. 4. Mewujudkan kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan. 5. Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya. 6. Mewujudkan kota Yogyakarta yang good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, clean governance yang bersih, berkeadilan, demokrasi, dan berlandaskan hukum. 7. Mewujudkan kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu, dan damai. 8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, mewujudkan kota Yogyakarta yang sehat. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi, dan tata kerja kementerian dan kelurahan. Tugas kementerian mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat kementerian. Fungsinya: pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat kementerian. Struktur organisasi Kementerian Mantri Jero. Kementerian dipimpin oleh Mantri Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja yang bernama Bapak Afril Sunarno, Sarjana Sosial, dan mempunyai sumber daya manusia PNS 42 dan honor 3 orang. Key Success Factor. Yang pertama, peran kepemimpinan. Kedua, inovasi pelayanan. Ketiga, kompetensi dan pemberdayaan SDM. Keempat, pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan. Kelima, penerapan manajemen kinerja. 6, penerapan manajemen risiko. 7, planning and budgeting. 8, pemanfaatan teknologi. Keunggulan strategi dan manajemen kinerja. Komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan dan kepala daerah merupakan kunci utama untuk menunjang keberhasilan kegiatan yang ada. Yang kedua, inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar layanan menjadi efektif dan efisien. Peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi secara berkesinambungan dan pemberdayaan SDM agar tercipta layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta mengikuti perkembangan zaman. Stakeholder, pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan agar kegiatan yang merupakan inovasi layanan bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Manajemen kerja. Penerapan manajemen kinerja akan membuat SDM lebih disiplin dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko akan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan timbul. Planning and budgeting. Planning and budgeting yang baik membuat target kinerja terwujud. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi akan membuat pelayanan jadi mudah, cepat, efektif, dan efisien. Lesson learned. Lesson learned yang pertama, peran kepemimpinan. Peran seorang camat atau mantri pamong praja dalam pelayanan publik memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, termasuk penyelenggaraan pemerintah kelurahan. Kementerian Mantri Jero pola pemanfaatan anggaran dengan mengacu pada outcomes dan benefits optimal. Adanya dukungan pimpinan kepala daerah terhadap inovasi Jessica Maron dan Mantra Sarilaya bisa menjadi program unggulan dari Kementerian Mantri Jero Yogyakarta. Lesson learned kedua, inovasi. Jessica Maron adalah singkatan dari Jendela Informasi Kementerian Mantri Jero yang merupakan inovasi sentralisasi data dan informasi yang dipublikasikan melalui website Kementerian Mantri Jero. Mantra Sarilaya adalah singkatan dari Makam Aman dan Tertata Rapi, merupakan inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan atau Kementerian Mantri Jero, Kota Yogyakarta dalam hal penataan di TPU Sarilaya. Lesson learned ketiga, kompetensi dan pemberdayaan SDM. Semua staf terlibat dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan kementerian. Setiap pejabat struktural didorong untuk mengerti arah tujuan kegiatan dan menempatkan bawahan sesuai kemampuan untuk berperan. Pimpinan mengatur agar kerjasama lintas tupoksi dapat berjalan dengan baik. Lesson learned keempat, stakeholder. Stakeholder yang bekerja sama dengan Kementerian Mantri Jero ada stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal terdiri dari lurah, ketua RT, ketua RB, ketua Dasawisma. Stakeholder eksternal terdiri dari pimpinan puskesmas, UMKM, bank, dinas PU, hotel, serta instansi yang sesuai dengan inovasi unggulan. Lesson kelima, manajemen mutu. Pertama, pelayanan prima, komunikasi dan informasi, standar pelayanan publik, penilaian kepuasan masyarakat, peningkatan fasilitas kementerian. Lesson learned ke-6, manajemen pengawasan dan pengendalian.
yaitu dengan memanfaatkan sistem informasi digital yang sudah sangat memadai di kementerian. Kami juga membiasakan untuk berkomunikasi secara terbuka sesuai dengan hierarki kewenangan, baik dalam jabatan struktural maupun pelaksanaan kinerja anggaran, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala. Lesson dan ketujuh, planning and budgeting. Planning, dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelayanan terdapat dalam APBD dan swadana masyarakat yang cukup besar. Kedua, anggaran pelayanan publik, anggaran program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di jawatan umum. Ketiga, anggaran inovasi. Alokasi dukungan anggaran untuk inovasi terdapat di Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Umum untuk inovasi Mantra Sari Laya dan Jessica Maron. Lesson dan ke-8, pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi JSS, Jogja Smart Service, yaitu adalah aplikasi di Balai Kota Virtual atau Portal Maya Pemerintah Yogyakarta dalam rangka memberikan layanan langsung kepada semua masyarakat Yogyakarta. Yang kedua, aplikasi Lengger. Aplikasi Lengger Makam TPU Sarilaya yang merupakan aplikasi untuk memudahkan proses pencarian data jenazah dan ahli waris serta letak blok makam. Yang ketiga, web portal pendidikan, web portal kependudukan. Web portal kependudukan merupakan aplikasi untuk memvalidasi NIK penduduk. Keempat, media sosial. Media sosial yang dipakai di kementerian, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter Kementerian Mantri Jeron. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hasil studi lapangan di Kementerian Mantri Jeron. Yang pertama, studi lapangan dengan berkunjung secara langsung ke Kementerian Mantri Jeron, Yogyakarta, membantu dalam mengidentifikasi best practice dan lesson learned. Kedua, nilai-nilai kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja telah cukup diterapkan oleh Kementerian Mantri Jeron, Yogyakarta. Ketiga, inovasi yang dimiliki oleh Kementerian Mantri Jeron, Yogyakarta mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan dan mempermudah akses layanan sehingga membuat pelayanan jadi mudah, cepat, efektif, dan efisien. Yang keempat, dengan stula ini akan meningkatkan kompetensi pejabat kepemimpinan pengawas dalam hal meningkatkan mutu layanan dan kompetensi dalam bekerja.